Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Saya masih tertarik membahas soal Gibran. Jadi saudara-saudara sekalian, besok hari Selasa itu kalau tidak salah penentuan sidang etik yang memutus kira-kira bagaimana nasib pamannya Gibran yang menjadi hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi, karena memberikan istilahnya meloloskan suatu peraturan yang menyebabkan Gibran bisa menjadi cawapres. Jadi kan kalau aturannya menjadi cawapres itu 40 tahun usianya minimal. Sementara Gibran masih 36. Tetapi ternyata oleh Ketua Mahkamah Konstitusi akhirnya usia memang tetap tidak diubah, hanya atau dikecualikan punya track record atau pernah memimpin wali kota, gubernur atau bupati, atau ikut dalam kontestasi pilkada, kira-kira begitu. Jadi ada tambahan kata itu. Nah, akibat penambahan kata itu dan akibat diloloskannya Gibran menjadi cawapres, akhirnya ributlah seluruh akademisi dan sebagian rakyat di Indonesia yang paham dan mengikuti masalah ini. Karena merasa ada ketidakadilan, merasa ada hukum dan peraturan yang dilanggar di situ. Saya kali ini hanya ingin membahas Gibran dari sudut pandang namanya itu sendiri dan kaitannya dengan filosofi huruf G. Jadi saya memaknai huruf G itu di dalam beberapa nama orang itu ternyata nama-nama orang hebat loh. Ada namanya Gunawan Muhammad. Ada namanya Ganjar Pranowo. Ada kalau pelawak itu namanya Gogon. Ada penyanyi namanya Gombloh. Nah ini sekarang ada anak muda, anak presiden, sedang membuat heboh se-Nusantara, bikin heboh ketua-ketua partai, bikin repot PDI Perjuangan, pokoknya menjadi sorotan dan menjadi perhatian. Salah satunya ya karena namanya Gibran, huruf depannya pakai huruf G. Jadi filosofi huruf G itu memang memberi tanda-tanda kesuksesan, memberi tanda-tanda kokoh, kuat. Kalau itu nama perusahaan misalnya, biasanya perusahaannya itu besar, hebat. Contohnya Gramedia misalnya. Atau kalau perusahaan penerbangan namanya Garuda misalnya. Atau banyak hal lagi lah. Dengan nama G itu banyak yang sukses. Hanya perkecualian. Kalau orang dengan nama depan huruf G, nah termasuk Mas Gibran ini
jika hari Selasa besok ternyata keputusan MK dan keputusan yang berbuntut kepada keputusan Mahkamah Konstitusi membuat Gibran itu tidak lolos jadi cawapres, memang akan berakibat juga dengan dalam tanda kutip bisa bikin gila atau gendeng. Jadi ya ini anu aja ya, antara lelucon, antara otak-atik gathuk. Tapi saya memperhatikan beberapa orang yang namanya huruf depannya G itu kok sukses-sukses gitu. Tapi kalau nggak sukses berarti dia goblok. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.